Satu. Saya di sini dari kelompok 5 ingin menampilkan pentas seni yang berjudul Puisi Berantai. Saya di sini sebagai Jack Mall menjadi tukang gosip. Saya di sini Didi berlaku sebagai tukang nyontek. Saya di sini Kevin berlaku sebagai tukang mobil. Saya di sini bernama Putih berlaku sebagai tukang makan. Saya di sini bernama Imam sebagai tukang kentut. Saya di sini Jamaludin bertukang halu. Saya di sini sebagai Roy sebagai tukang ngantuk. Saya Mat sebagai tukang bohong. Saya Umar sebagai tukang ceramah. Selamat menyaksikan. Bagaikan seorang yang dihadapkan oleh berbagai makanan lezat, matanya berbinar, air liurnya tak sabar menyantap dan tangan dengan cepat apa yang ingin dilahap terlebih dahulu. Begitulah perombongan hidupku. Aku yang dibuat senang oleh keburukan dan masalah-masalah orang sekitar selalu tahu update terbaru tentang Lembar jawaban teman yang merupakan salah satu siswa terbaik di kelasku. Dan dengan susah payah aku mendapatkan Pil yang ku cari-cari sampai ujung dalam rata tak ada. Rasanya aku kesal, sudah capek-capek ternyata pilnya Masuk ke dalam mulut. Berbagai makanan kantin mulai dari bakso, batagor, mie ayam, dan lain-lain. Karena semuanya menggoda ditambah aromanya bagi. Bau kentut yang kusembunyikan dan kutahan bunyinya agar tidak terdengar. Namun saju baunya tercium sampai Ke bawah mimpi, sesuatu yang sedang kupikirkan sebelumnya. Aku sedang memikirkan masalah hidup, karena masalah hidupku banyak sekali, diantaranya rasa peduli sesama yang harus dimiliki setiap siswa agar kehidupan di kelas berjalan dengan kebohongan yang sering aku ucapkan. Bagiku kebohongan tidak selalu buruk, ada kalanya bohong itu baik. Contohnya berbohong tentang perasaan kita sendiri dan agar orang lain tidak berhalusinasi, bisa membuat otak ini beristirahat dari kenyataan yang ternyata memilukan ini. Aku punya rencana namun dunia punya kenyataan. Dengan berhalusinasi kita bisa mengetahui aib orang. Memang seru. Aku dan teman-teman berkumpul membicarakan aib orang, saling menyambung lidah. Semakin buruk aibnya semakin berdosa sekali diriku mendapatkan nilai tapi hasil pencurian belajar. Karena menurutku belajar itu mengasihkan. Itu saat aku mengambil upil dan aku mendapatkan upilnya yang seperti bau busuk dari angin yang ku keluarkan menyebar ke udara. Seluruh kelas teman-temanku menutup hidungnya dan saling tuduh menuduh satu sama lain. Sebagaimana mereka bertanya, siapa yang kentut? Gila, bau banget. Aku hanya diam sambil menutup hidungku dan melanjutkan aktivitasku yang biasa. bermimpi adalah kegiatan yang enak dan tanpa aku lakukan di dalam kelas. Rasanya mataku sudah bosan melihat dan mendengar. Nasihat adalah suatu jalan untuk menjadi orang baik. Aku menasehati kalian bukan berarti aku ini sudah baik, namun aku sedang berusaha menjadi munafik dengan ciri-ciri apabila ia berbicara maka ia menghayal
bisa merasakan kebahagiaan walaupun hanya sesaat, penghilang stres dari tugas sekolah yang terlalu seru untuk dibicarakan dan disebarluaskan, apalagi aib orang yang paling kita benci. Pasti akan Menjijikan sekali melihat upil yang dahulu kutaruh di kolong mejaku dan kini upil itu sudah Merajalela, aroma anginku semakin bau dan semakin banyak pertentangan dan penuduhan satu sama lain. Aku menunduk antara malu dan takut. Aku malu jika aku harus jujur bahwa aku sudah kenyang, namun rasanya ingin lagi dan lagi. Tak peduli badannya sudah banyak lemak, tak peduli menabung, tak peduli kesehatan, yang terpenting akan bisa Tertidur pulas saat jam istirahat adalah ritualku setiap hari. Tak peduli perkataan orang, yang penting mataku bisa mendapatkan kebaikan. Jika kita mau mendengar dan menerima nasihat siapapun itu, asal jangan dari ahli bid'ah. Berdusta adalah suatu jalan menuju berimaj yang liar membuatku tak mau berhenti dalam berbicara kebaikan yang tidak seru, karena itu membuat hati para penggosip menjadi tidak berguna. Aku menjadi seorang siswa yang berangkat ke sekolah namun tidak mendapatkan ilmu. Aku hanya bisa berbuat buruk seperti mengupil, merupakan salah satu kesehatan. Karena dengan mengupil sama seperti membersihkan kotoran di hidung akibat udara yang dihirup lalu disaring oleh bulu hidung. Oleh karena itu, jika ada yang mengupil maka jangan dinikmatinya. Cilok yang sedang ku makan karena aku sedang lapar-laparnya, disebabkan tenagaku terkuras oleh pelajaran, terutama pelajaran memejamkan mata yang sudah panas karena terlalu sering menatap buku pelajaran yang seakan mengejeknya. Janganlah mengejek orang yang sedang mengupil, karena mengupil merupakan salah satu kesehatan yang harus dihindari. Karena kita kentut, mereka tak tahan mencium baunya atau aromanya, sedangkan aku hanya bisa bilang disuruh ngupil oleh dokter karena itu termasuk membuang kotoran yang kecil dan yang tak terdengar suaranya. Termasuk itulah ciri-ciri kentut yang beraroma, pian tanpa kekasih. tepuk tangan untuk kita semuanya. Cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Bila ada garing dan salah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.